tahu. Terus seperti kisi-kisi yang sebentar Bu Inu bukakan kisi-kisinya. Ada yang eh, kis- kisi-kisi soal yang sudah kalian tahu lainnya. Iya, mungkin kayak soal PTS. Tapi di sini malah ada uraiannya ya. Seperti contohnya sebentar. Inti pewartaan tugas Yesus, pasti kalian sudah tahu kan? Inti pewartaan tugas Yesus itu apa? Mewartakan kerajaan Allah. Terus cara yang digunakan untuk mewartakan kerajaan Allah ada dua, apa saja? Apa saja? Iya, mujizat dan perumpamaan. Sekarang kita lihat dulu yang nomor satu. Gelar Mesias, kita melihat tentang gelar-gelar. Pada diri Yesus, karena dalam diri Yesus apa? Kalau Mesias itu berkaitan dengan apa? Iya, keselamatan, juru selamat. Jadi yang ada kata juru selamat sama keselamatan itu nanti yang kalian pilih jawabannya ya. Kurang lebih soalnya seperti ini. Ini Bu Inu buat secara singkatnya. Nanti pasti ada kalimat pengantar-pengantarnya. Yang nomor dua tentang sifat-sifat gereja. Gereja yang dibangun atas dasar para rasul itu gereja yang bersifat apa? Apostolik. Kalau Katolik itu gereja yang bagaimana? Kalian harus paham. Bisa saja yang ditanyakan yang arti Katolik, bisa saja yang ditanyakan arti yang kudus, arti yang satu. Itu satu-satu semuanya kalian harus pelajari ulang untuk persiapan PAT hari Senin. Ya. Terus nomor tiga, dalam satu Korintus itu gereja yang mana? Menekankan sifat gereja yang mana? Ya, pinter, satu dan kudus. Ciri gereja yang kudus itu yang bagaimana? Berkaitan dengan apa? Ya, berarti yang mana? Perayaan Ekaristi dan perayaan, iya, tentang perayaan-perayaan yang bersifat kudus itu. Nomor 4 berarti 2 dan 4 D. Nomor 3 tadi D. Nomor 2 tadi apostolik A. Nomor 1 juga A. Teks-teks kitab suci juga pasti ada dalam soal kalian. Soalnya nanti kan di print toh kalian mengerjakannya di lembar kerja. Hari Senin pun juga begitu. Dibaca dulu teksnya tentang cara hidup jemaat perdana yang merupakan perbandingannya yang mana dengan gereja masa kini. Kalau dulu gereja jemaat perdana selalu berpindah-pindah saat mencari tempat untuk mereka berkumpul dalam doa. Tapi kalau sekarang sudah menjadi satu tempat, yaitu di gereja. Jadi jawabannya yang B. Nomor 5 yang B. Nomor 6. Syarat untuk memperoleh hidup kekal ini juga sudah ada di LKS-mu berdasarkan Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 57 yang mana? Iya, yang D, pinter. Nomor 7, sakramen yang berbuah pada hidup baru. Seperti yang ada di kisi-kisi yang nomor 7. Sakramen yang berbuah pada hidup baru. Hidup baru itu berarti lahir kembali, dihapuskan dari dosa-dosanya. Itu berarti sakramen apa? Baptis, pinter. Baptis. A. Nomor 8, doa yang percaya akan gereja Katolik yang kudus dan persekutuan para kudus. Doa
Aku percaya. Hal yang mendasari persatuan gereja dengan para kudus, apa yang mendasari? Ada ini di ringkasanmu. Iman, iman akan siapa yang sama-sama dalam persekutuan gereja itu iman akan gereja. Iman akan siapa? Kita percaya pada siapa? Kalau sebagai anggota gereja. Siapa? Tuhan kan seluruh agama percaya sama Tuhan. Yesus Kristus kalau anggota gereja. Sudah Pino bilang berkali-kali yuk lupa terus. Yesus Kristus kalau anggota gereja. Iman akan Yesus Kristus. Nomor 10. Himpunan orang-orang yang semasa hidupnya menunjukkan nilai-nilai iman kesucian. Ya, persekutuan para kudus D. Persekutuan para kudus D. Nomor 11, inti pewartaan Yesus apa? Mewartakan kerajaan Allah. Adi adalah seorang anak yang baru berusia 17 tahun, tapi dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kemudian, Adi itu berani untuk mewartakan ajaran-ajaran Yesus melalui sikap nyatanya di tengah-tengah masyarakat. Berarti kalau dia berani menjadi saksi untuk mewartakan ajaran Yesus, itu merupakan tritugas Kristus yang mana? Dalam hal apa? Bersaksi, mewartakan. Apa? Pinter, pewartaan. Jawabannya B. Mah krungu loh, Mah. Nomor 11 tadi masa inti pewartaan Yesus saja nggak tahu? Ayo. Dibaca dulu soalnya, jangan tanya langsung jawabannya. Nomor 13 tentang Injil Yohanes. Sikap yang ada, sikap pelayanan Yesus dalam Injil Yohanes itu sikap yang mana? Dibaca dulu. Nanti dibaca lagi soalnya ya. Sesudah programnya Bu Ilo di print dibaca lagi ya. Membasuh kaki para rasul. Terus misalnya nanti kalau soalnya ternyata berubah diganti menjadi sikap pelayanan yang sama seperti dilakukan oleh Yesus menurut Injil Yohanes dibuat cerita. Kalian yang penting intinya kalau ditanya tentang Injil Yohanes ini berkaitan dengan pelayanan. Melayani teman yang sakit bisa, melayani orang tua juga bisa. Pokoknya inti dari Injil Yohanes ini ialah sikap pelayanan. Itu ya diingat-ingat. Cara membina hati nurani yang bukan cara membina hati nurani yang mana? Membiasakan diri untuk menjalani perbuatan buruk sama sama yang oh ini bukannya ini diganti saja ya. Jadi jawabannya yang termasuk cara membina hati nurani yang mana?
Nah, yang D kan mengabaikan. Iya, berarti nomor 14 C. Nanti kalau ngeprint itu dihapus ya yang kata bukan ya, nomor 14 ya. Oke. Nomor 15. Dalam teks Lukas yang baru saja minggu lalu kita bahas, kalian buat PH, di mana dalam Injil Lukas tersebut dapat disimpulkan ia berpasrah kepada Bapa. Sekarang Bu Ino beri waktu 10 menit lagi untuk mengerjakan Romawi 2. Yang Romawi 2 dikerjakan 10 menit lagi. Absensi tadi sudah isi semua ya absensinya ya. Yang belum. Romawi 2 dulu saja, nggak usah ke Romawi 3. Di belakangnya Ataya kok kayak Arvin ya wajahnya. Tapi kok Arvin ada dua. Ikut belajar dia lo, nggak apa-apa kok pergi kenapa. Nathan, kameramu Nathan. Leon juga.
Sambil lihat kisi-kisinya. Bisa jadi di situ ada jawabannya. Leon, kamera. Oke, tunggu. Romawi 2 dulu. Sudah selesai semuanya. Bennett, Oid sudah. Yang lain? Yang sudah angkat tangan. Tiga menit lagi. Oke, sudah ya. Bu Ino tampilkan dulu di layar. Aduh, kok macet. Saya tunggu. Sambil kalian lihat soalnya, kalian ini masih belum bisa untuk menampilkan. Gelar Yesus dalam perayaan Ekaristi. Gelar apa? Pinter. Kenapa Oid memilih anak domba Allah? Bukan karena itu.
Anak domba Allah itu ialah mengingatkan akan penebusan Yesus sebagai anak-anak domba Allah di kayu salib. Maka anak domba Allah penebusan Yesus yang wafat di kayu salib ada di dalam doa syukur agung yang kita hadirkan melalui tubuh dan darahnya. Kita juga menyanyikan untuk Yesus wafat, Yesus bangkit, dan Yesus hadir kembali. Itu ada di dalam anamnese. Nah, diingat-ingat ya alasannya kenapa anak domba Allah, karena peristiwa Yesus mulai dari Yesus sengsara sampai Yesus bangkit ada dalam perayaan Ekaristi, terlebih tata liturgi, bagian liturgi kan ada pembuka, terus liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup. Nah, gelar Yesus anak domba Allah itu ada di dalam liturgi Ekaristi, mengenang kembali mulai dari Yesus wafat hingga Yesus bangkit, sengsara, wafat, hingga Yesus bangkit. Lalu yang nomor 17, kumpulan umat beriman yang mempercayakan imannya akan Yesus Kristus tadi, di pilihan ganda sudah dibahas, disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Orang banyak yang berkumpul menjadi satu, hanya beriman pada Yesus Kristus. Apa namanya? Gereja. Pengertian dari gereja. 18. Mengapa Stefanus mendapat gelar santo? Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh Stefanus sehingga dia memperoleh gelar santo? Lah ya, kenapa dia mendapat gelar martir itu kenapa? Dia berani mempertahankan imannya akan Kristus hingga rela menyerahkan nyawanya. Itu kenapa dia memiliki gelar santo. Alasannya ditulis selama masa hidupnya Stefanus selalu bersaksi akan Kristus hingga kehilangan nyawanya karena mempertahankan imannya akan Kristus. Karena mempertahankan imannya akan Kristus. Iya, bersama. Mungkin nanti ada dibolak-balik apa yang dimaksud dengan martir Stefanus atau Stefanus diberi gelar titik-titik karena mempertahankan imannya akan Kristus. Jadi yang penting kalian tahu dulu intinya dari soal ini. Nomor 19. Cara gereja terlibat dalam tugas Kristus, yaitu menyembuhkan orang sakit, membantu orang buta, bisu, serta tuli dengan membuat apa? Pelayanan dalam hal apa? Oh, cara gereja. Dengan membuat pelayanan kesehatan, mendirikan rumah sakit, itu loh. Iya, boleh. Terus sekolah,
Membuat sekolah bisa, sekolah dan pelayanan kesehatan. Ya, boleh, lembaga kesehatan boleh. Kalau karya Nabi yang nomor berikutnya, Nabi itu apa sih Nabi itu? Dilihat di ringkasannya sambil dibuka LKS-nya. Kalau masih latihan gini boleh sambil lihat buku, tapi kalau besok PAT nggak boleh. Mewartakan, memberi kesaksian. Nah, berarti cara berpartisipasi dalam karya Kristus sebagai nabi apa? Caranya gereja, ya mewartakan melalui ya mewartakan Injil atau mewartakan sabda Allah. Mewartakan Injil atau mewartakan sabda Allah. Salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat sebagai bentuk melibatkan diri dalam karya pelayanan gereja, misalnya kerja bakti, ikut dalam kerja bakti, terus kalau ada dalam masa pandemi ini ikut menyemprotkan apa namanya? Ya, disinfektan, ya, penyemprotan disinfektan pada masa pandemi. Kerja bakti bisa. Lalu kegiatan pewartaan yang cocok bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Yang majemuk itu bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku, bangsa, budaya. Nah, bagaimana kegiatan pewartaan yang cocok? Keteladanan iman. Jadi jawabannya keteladanan iman. Keteladanan iman itu misalnya apa? Kamu memberikan contoh bahwa sebagai orang yang sudah dibaptis dengan sikap hidup Yesus. Sikap hidup Yesus kamu hadirkan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang majemuk ini. Jadi jawabannya nomor 22 itu keteladanan iman. Sikap gereja dalam menghadapi permasalahan baik dari dalam maupun dari luar adalah bagaimana? Berani, terbuka, bisa, jujur, ojo baik to koyo kelas 1 wae baik kayak jawaban. Oke, berani, terbuka, jujur, apa? Tegas, boleh menyaring juga boleh menyaring. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah. Eh, syukur nyeplos saya kamu ini. Ke tengah-tengah serigala, ojo ke tengah-tengah hutan. Untung nggak ke tengah-tengah sawah juga yang mau sebutkan. Nomor 25, sikap yang sesuai dalam menghadapi tantangan zaman. Kritis, pinter. Kritis. Sekarang dikerjakan 5 menit. Romawi 3. Serigala.
Yang sudah nanti tunjukkan ke Bu Ino ya tulisannya. L, ganggu kakak terus toh L. Wah, repot. Secara lengkap boleh sama arti secara singkat saja. Biasanya kalau sebutkan itu biasanya suruh menyebutkan. Nanti itu enggak pada saat PAT kalau ada kata secara lengkap kamu sekalian aja lengkapi biar mendapat nilainya lebih bagus. Biasanya kalau ada uraian itu yang ngoreksi kan bukan gurunya sendiri. Ada upah nulisnya juga yang bagian uraian. Ya, nggak usah itu sebutkan saja kalau itu. Oke. 4. Talia kamera Talia sama Nathan. Kayla kameranya mati. Oke. Sudah? Sudah? Kalau sudah tunjukkan. Sebentar. 4. Tunjukkan. Oke, tunjukkan OID dulu nanti hasilnya ya. Sebentar.
Tunjukkan di kamera. Oke, Kenneth sudah, Leon sudah, Oid sudah, Annabel Irene sudah. Langsung di print sama Annabel Irene. Audrey sudah, Isna sudah, Bram, Nathan, ya Bram. Banyak yang kosong, Bram. Zenit sudah, Princess. Oke, yuk langsung kita bahas. Yuk, nomor 1. Gelar Yesus apa saja? Anak Daud, Mesias, anak domba Allah, putra Allah. Oke, ada lagi? Musa baru. Musa baru, Mesias, putra manusia, putra Allah, anak domba Allah, anak Daud. Ditulis dulu semuanya ya, jangan nulis hanya 4 atau 5, karena untuk bahan belajar kalian. Ya, Musa baru. Karena untuk bahan belajar itu lebih baik lengkap jawabannya. Banyak orang yang terpanggil untuk hidup suci dan menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai pengikut Kristus. Berdasarkan pernyataan ciri gereja di atas, manakah yang sesuai dengan pernyataan tersebut? Ciri gereja yang mana? Satu dan kudus, satu dan kudus. Nanti ada cerita lagi, misalnya kalian harus bisa membedakan itu masuk dalam ciri gereja yang bagian mana. Nomor 28. Sifat gereja ada 4, apa saja? Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Lihat di LKS untuk pengertiannya. Di situ ada lengkap. Nanti diisi dilengkapi. Satu artinya apa? Siapa yang bisa? Satu artinya apa? Umat Allah yang berhimpun dalam iya, satu tubuh. Kalau kudus, kalau Katolik gereja yang utuh, lengkap, dan iya bersifat universal. Kalau yang apostolik, para rasul sebagai batu, Kristus sebagai batu penjurunya. Berikutnya, cara membina hati nurani ini berbeda dengan bentuk. Coba dibuka ringkasan LKS-mu yang bagian hati nurani. Kalau yang tadi ini termasuk bentuk. Di situ ada perbedaannya. Ini mau share dari tadi kok nggak bisa ya. Harus keluar dulu sepertinya dari Meet. Sudah ketemu yang hati nurani? Coba dibuka LKS-nya. Di kisi-kisimu itu dibedakan menjadi 2, bentuk sama cara. Hati nurani. Yang poin kelima, yang bagian ringkasan hati nurani. Sudah ketemu belum? Sudah dibuka belum ringkasannya yang bagian hati nurani? 4B, pelajaran 4B. Poin kelima itu termasuk bentuk pembinaan hati nurani. Ditambahkan di situ. Bentuk pembinaan hati nurani. Sedangkan yang caranya itu ada di poin 11. Jadi poin 11 itu ditulis jawabannya sebagai jawaban di bukumu tadi.
Ya, kalau yang tadi bentuk pembinaan hati nurani. Mengikuti hati nurani dalam segala hal, mencari keterangan pada sumber yang baik, koreksi diri atau introspeksi. Itu jawabannya. Ada 3 cara berarti ya, ditulis. Berikutnya contoh devosi. Apa saja? Jalan Salib, Rosario, Novena, Novena 3 Salam Maria, Novena 3 Hati Kudus boleh, Litani, Litani Maria, Jalan Salib, Litani Maria, Rosario, Novena. Novena itu banyak sekali ya. Novena Roh Kudus. Terus setelah itu Novena 3 Salam Maria. Tuh. Adik kalian bisa lihat di Google. Contoh-contoh devosi gereja Katolik. Oke, nanti bisa dilengkapi dari soal yang sudah Bu Ino beri, dilihat lagi kisi-kisinya, dilengkapi dari ringkasanmu yang ada di LKS itu. Semoga hari Senin PAT kalian bisa ada gambaran kurang lebihnya seperti itu bentuk soalnya. Bisa dibuat cerita, bisa langsung ambil dari kutipan teks kitab suci, dipelajari sungguh-sungguh supaya Remi tidak di bawah KKM. Karena yang membuat soal juga bukan Bu Ino kan. Bu Ino hanya membantu dari latihan-latihan soal itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Semangat ya, semangat berjuang untuk hari Senin ya. Tidak bisa lagi bertanya kepada Bu Ino kalau sudah hari Senin.